Selamat datang di Dialog Interaktif London Entertainment bersama Yayasan Ujung Aspal Jawa Timur. Kota Batu tidak hanya dibangun dari pusat kota, tetapi juga dari desa-desa yang menjaga alam dan kearifan lokalnya. Pada dialog kali ini kita akan membahas tantangan dan peluang membangun Kota Batu melalui desa wisata berbasis potensi alam dan budaya lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dan hari ini sudah ada narasumber. Bersama kita ada Bapak Oni Ardianto, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Lalu ada Bapak Sujono Jonet, Komisi B DPRD Kota Batu. Ada Bapak Andre Prana, Ketua Pokja Peningkatan Status Kota Batu. Bapak Wiweko, Ketua Apel dan Kepala Desa Ororombo. Ada Bapak Muhammad Dadi, Ketua Forum Desa Wisata Kota Batu. Dan Bapak Suhardono Fran sebagai perwakilan masyarakat Kota Batu. Dan saya Hendy juga ditemani oleh Bapak Yani Andoko, Wakil Ketua Alumni Imakoba, sebagai moderator dialog interaktif kali ini. Silakan Pak Yani memulai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita cerah nggih Pak nggih. Kita semangat. Kita melihat alam kita luar biasa Kota Batu ini. Banyak macam-macam potensi. Tadi adalah tema kita hari ini adalah tantangan dan peluang daripada pariwisata Kota Batu dengan meningkatkan potensi desa-desa yang ada di Kota Batu. Dan memang ini sangat menarik sekali. Karena apa? Kota-kota lain nggak ada desanya yang masih banyak seperti Kota Batu. Ya, saya ucapkan selamat pagi pada Pak Fran, Mas Dadi, Pak Wiweko, Pak Andre Prana, Pak Sujono Jonet, Pak Oni. Kita bisa menghadiri forum yang bahagia ini. Dan memang potensi Kota Batu luar biasa. Tapi kerangka pemikiran kita harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Masa kita seperti ini aja gitu. Karena apa? Kita lihat potensi yang luar biasa ini kalau tidak kita maksimalkan, itu juga nggak berefek apa-apa. Contoh kemarin saya membaca di sebuah media ini Pak Oni. Jadi kunjungan Wisman kita untuk yang domestik itu naik kita. Tapi untuk hunian kita itu rendah. Turun, Pak. Jadi 2 hari turun ke nggak sampai 1 hari. Karena mereka mereka cuma datang untuk berkunjung tapi sejenak aja. Dia mungkin kalau belanja juga sedikit. Nah, ini perlu sebuah inovasi baru, sebuah pemikiran yang baru. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini yang akan kita bedah. Ya, mungkin untuk tahap pertama ini saya akan memberikan waktu terlebih dulu kepada Bung Andre Prana. Beliaunya ini adalah kelahiran Kota Batu, salah satu pendiri 4D Maklar. Jadi ada forum di Brawijaya itu yang sekarang itu forum-forum kritis, forum-forum yang memberikan inovasi baru terhadap perkembangan sebuah wilayah. Kemudian beliaunya juga pernah mendapat penghargaan untuk pelopor pariwisata pada waktu itu, sekitar tahun 80-an ya Mas ya. Itu dengan bukunya Pesona Kota Batu dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Bung Andre, monggo, menurut panjenengan seperti apa itu? Seperti sekarang ini kan kalau kita dengar cuma euforia aja Mas Ian, masih di kulit kita. Nah, ini perlu pemikiran ke depannya. Monggo Pak Andre. Ya, terima kasih. Saya cerita sedikit gitu. Desember lalu saya itu diundang sama Paguyuban Wong Batu di Jakarta gitu ya. Untuk diskusi untuk apa di sana gitu. Nah, kebetulan setelah pulang dari sana itu saya diajak teman-teman ke Pacific Mall ya di
Panglima Sudirman itu di Jakarta ya. Nah, kita ngopi-ngopi di sana itu kebetulan gitu. Ada orang-orang minum kopi itu ternyata ada orang-orang yang ngomong Batu gitu. Terus saya tanya, "Loh, Bapak orang Batu?" gitu. "Oh, bukan. Saya dari Malaysia." "Loh, kok bicara Batu, Pak?" "Iya, saya mau ke Batu," katanya. "Mau kemana, Pak?" "Mau lihat ada kebun binatang bagus. Dulu kebun binatang ini pernah dapat penghargaan internasional," katanya gitu. Saya heran loh, kebun binatang di Batu ndi rek? Batu gak tahu loh aku ono kebun binatang. Nah, setelah pulang ke Batu saya tanya teman-teman, ternyata ada gitu loh, Secret Zoo ya. Itu punyanya Jatim Park gitu. Nah, ternyata keinginan orang-orang mancanegara melihat Batu itu ada gitu. Satu aja objek ya, Secret Zoo yang ada di Jatim Park itu. Apalagi kalau teman-teman ini sudah mencanangkan untuk mengembangkan desa ya, kekuatan desa maksudnya. Ini bagus lah gitu. Cuman saya ingin bicara lebih dari itu gitu, bahwa pengembangan desa dengan kekuatannya ya, dengan budaya macam-macam itu nggak cukup gitu loh. Batu ini perlu, menurut saya perlu naik kelas. Batu harus naik kelas. Batu harus wisatanya berkelas. Value-nya di bidang wisata, di bidang ekonomi harus tinggi gitu. Jadi kalau kita mengikuti sejarah Batu ya, Batu ini punya DNA soal pariwisata orang-orang luar negeri gitu. Kita lihat sekarang ya, Reyten den Weil, pendiri Selekta, orang Belanda itu. Akhirnya dia bikin wisata di Batu, tinggal di Batu. Master Pechtel itu perintis apel pertama yang bawa bibit apel, itu rumahnya beliau aslinya itu sekitar Amsterdam, Den Haag gitu rumahnya. Itu nanam apel di sini. Jadi apel ini Master Pechtel dulu. Begitu cinta terhadap Batu. Terus ada lagi pengusaha bunga dari Cina ya. Dulu dia di Betawi gitu, namanya Han Bian Eng gitu. Jadi saya dulu masih muda sering nulis buku gitu. Ada buku Batu Tempo dulu, tapi zaman kecamatan itu. Ada The Wonder of Batu, saya tulis semua gitu. Nah, jadi melihat potensi Batu ya, kita lihat sekarang ya. Kita ini dikelilingi 8 gunung loh di Batu ini. Masyarakat Batu punya karakter terbuka. Sopo ae nang Batu monggo. Ini modal besar. Kita ke Brakseng, bagus lihat ke bawah. Terus kemana? Juan Bukit apa itu? Jongkuang. Itu bagus. Nah itu harus dijaga lingkungannya gitu. Jangan sampai sekarang saya lihat itu mulai bolong-bolong gitu, mulai kelihatan. Lah itu kalau itu nanti nggak dijaga, itu bisa jadi banjir. Lah kita tetap optimis bahwa pengembangan desa ini akan tetap berjalan gitu. Kenapa gitu? Karena kita melihat ya, Batu ini sebetulnya kota bernuansa desa gitu. Kenapa nuansa desa? Karena 19 desa itu ada di Batu, nuansanya masih desa. Nah, ini kalau pengembangan semacam ini dilakukan, tidak sulit gitu. Tidak sulit kita mengambil wisatawan dari mancanegara. Saya lihat kemarin itu, kunjungan wisatawan Batu itu lama tinggalnya kurang mungkin ya. Tapi kalau satu saat Batu ini bisa jadi kunjungan wisata internasional, katakan Batu jadi kota pariwisata internasional, itu tentu lama tinggalnya sudah bisa kita prediksi, kita perhitungkan yang datang orang berapa nanti. Itu mesti bisa dihitung. Cuman problemnya itu kesiapan kita, tidak gampang itu. Batu ini perlu siap, perlu punya otonomi, badan otonomi daerah gitu ya, pariwisata. Jadi nanti itu badan itu mungkin di bawah dinas pariwisata gitu. Jadi dia bisa dari pemerintah, dari pengusaha, dari swasta. Mungkin nanti pemerintah tugasnya apa? Ya kita kan jujur Batu ini ya. Kita pejabatnya selalu ngomong, kita pariwisata berkelanjutan. Kelanjutan konsepnya apa? Gak jelas gitu. Kita bangga ndelok kunjungan banyak. Sekarang ini daerah-daerah lain mulai membuka objek-objek wisata baru. Madiun, saya survei ke Madiun, ke Blitar, bagus-bagus sekarang. Objeknya bagus, hotelnya dibenahin, kafe dibenahin. Makanya kita tidak heran kalau kunjungan-kunjungan Batu sekarang ini orang datang itu pilihannya
banyak gitu. Sehingga nanti kita tidak boleh hanya bangga terus Batu berkelanjutan, nggak boleh. Jadi kalau menurut saya ya Batu ini harus naik kelas nanti. Berkelas, value-nya tinggi, value wisata, value ekonomi harus tinggi gitu. Dan pendidikan itu harus ada nanti. Kita kan ngelihat sekarang ini. Kota pariwisata yang internasional itu harus standar, punya standar. Bahasa, ya apa bahasa Inggrisnya wong Batu. Bisa nggak orang-orang itu kalau nanti wisatawan datang komunikasi dengan baik? Mereka tahu nggak itu yang namanya cross nature understanding, maksudnya budaya. Bagaimana ngedepi wong Jepang? Orang Jepang maunya praktis. Terus lagi orang Eropa dipanggil, hei boy, nggak mau dia, marah. Terus misalnya lagi orang Rusia, turis Rusia, ngomongnya kan bentak-bentak, buanter. Kalau kita bisa berkelahi gitu. Nah ini kan perlu diajarkan. Jadi harus standar nanti. Nah ini maksud saya pemerintah ini harus serius gitu. Harus Batu naik kelas menurut saya. Harus berkelas itu pasti. Dan dia value-nya harus tinggi gitu. Nah ini akan jadi PR yang bagus untuk kita. Asal ini nanti ada kebersamaan. Saya lihat sekarang pariwisata Batu itu jalan sendiri-sendiri, parsial. Pengusaha jalan dewe. Padahal kalau kita nanti betul-betul menangani pariwisata ini untuk pariwisata internasional, kita harus padu, harus punya badan. Pemerintah, dinas pariwisata sama pengusaha ikut bursa pariwisata ya, paket-paket pariwisata. Mungkin di Malaysia, di Singapura, di Jepang. Nah, inilah yang mungkin masih harus jadi diskusi kita gitu. Untuk kita bahas bareng-bareng. Jadi menurut saya tidak bisa jalan sendiri-sendiri sekarang, tidak bisa. Dan Pokja sangat yakin gitu. Pokja dalam beberapa diskusi itu sangat yakin kalau wisata Batu itu harusnya naik kelas gitu. Tidak boleh dia semacam ini. Karena pesaing kita, daerah-daerah lain, itu sekarang sudah bergerak, sudah mulai membuat objek-objek yang bagus, apa gitu. Nah, mungkin kalau nanti pariwisata internasional, mungkin kita bisa 2B, 3B, Batu, Bromo, Bali misalnya. Kan kita lihat ya, kita nggak punya vulkano gitu. Orang-orang turis itu seneng dengan gunung api, ada di Bromo, pantai-pantai yang bagus. Cuman stay-nya harus di Batu lama gitu. Nah ini harus jadi pemikiran. Makanya tadi saya ngomong Pak Oni ya Pak Oni kudu nggawe sejarah besar untuk Kota Batu mumpung jadi kepala dinas. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mulai menyiapkan ini, walaupun itu tidak gampang memang. Tapi dengan kesungguhan, insya Allah itu bisa kita capai. Jadi saya melihat Batu sangat berpeluang untuk naik kelas. Jadi pariwisata berkelas juga bisa. Jadi nanti ada bagi tugas. Pemerintah Batu nggawe dalan sing apik, kali-kali kudu apik, tamane kudu apik rek. Nah, terus bahasa Inggris bagaimana nanti? Ya, ada pendidikan. Mungkin makanya saya mikir itu sama teman-teman Pokja, Batu ini perlu ada pendidikan diploma lah paling enggak, pariwisata, pertanian dan bahasa gitu. Ini akan menunjang nanti. Menunjang keberadaan Batu untuk ke depan gitu. Jadi sekali lagi saya ingin ngomong bahwa ini tidak gampang gitu, tidak gampang gitu. Tapi saya yakin dan optimis kalau kita mau, ini bisa kita lakukan. Nah, kita melihat sekarang potensi desa itu luar biasa, tapi tidak tergarap dengan bagus, hanya parsial, kepala desa jalan dewe, organisasi jalan dewe, tidak ada. Makanya saya tadi ngusulkan ke Pak Oni mudah-mudahan bisa dibentuk semacam badan otorita lah untuk menyiapkan kita semua ini. Jadi dari pemerintah ada, dari pengusaha ada, dan seperti tadi ceritanya Pak Oni, ternyata orang-orang ini juga mancanegara mulai datang ke Batu gitu. Jadi menurut saya perlu kita ini terus mendorong pemerintah dengan niat baik untuk kota yang lebih bagus gitu. Karena saya berharap gini, nanti itu ekonomi dampaknya akan bagus Pak Yani. Saya kira itu dulu sebagai pembuka ya, kalau nanti kita bisa diskusikan
monggo, kita senang diskusi gitu. Terima kasih. Hendrik, ya, oke, itu tadi sekilas apa ya pemikiran dari Bung Andre. Mungkin nanti bisa langsung nanggapi Bung Andre, atau mungkin ada informasi terbaru tentang pariwisata kita. Secara global mungkin tentang pariwisata itu sekarang seperti gimana? Ya, monggo. Terima kasih izin Ya. senior. Terima kasih. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kami dari Dinas Pariwisata merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Kita bisa sharing diskusi terkait dengan kepariwisataan di Kota Batu. Tadi sempat disinggung oleh Pak Moderator, Pak Yana, terkait dengan jumlah lama tinggal juga yang cenderung menurun, kemudian juga ada kecenderungan terkait dengan wisatawan yang menginap di luar Kota Batu. Kami dari Dinas Pariwisata yang di tahun 2025 sempat melakukan analisa terkait dengan kepariwisataan yang ada di Kota Batu. Pertama, terkait dengan penggunaan media sosial maupun media elektronik. Nah, di sana kan mungkin bapak-bapak kan tahu ya, kalau komen-komen di media sosial itu kan cenderung lebih lugas ya, sehingga kita bisa tangkap itu apa sih harapan dari wisatawan yang datang ke Kota Batu. Dari tanggapan kami dengan menggunakan 5 platform media, YouTube, Instagram, kemudian Facebook dan lain sebagainya, itu alhamdulillah mayoritas tangkapan layar kami terkait dengan review kunjungan wisatawan ke Kota Batu mayoritas baik. Sekitar 3-6% itu rata-rata kurang baik. Itu pun bukan karena dari sisi pelayanan, dari sisi infrastruktur, tapi ada kejadian yang mungkin seperti bencana atau sempat terjadi kecelakaan saat itu, pun kecelakaan lalu lintas. Nah, ini berarti secara umum, secara general, tingkat kepuasan wisatawan yang datang ke Kota Batu itu bisa dikatakan baik. Kalau sudah wisatawannya puas, sudah cukup tertarik dengan destinasi wisata yang ada di Kota Batu, pasti akan repeat, akan mengulang lagi, akan datang ke Kota Batu. Nah, kenapa kok kami melakukan survei ini? Harapannya memang gitu. Yang kedua, kita lakukan survei secara digital terkait dengan destinasi wisata favorit. Nah, itu memang kita bisa tangkap di media sosial mana yang ramai pembicaraannya oleh para pengguna media sosial. Ada 10 destinasi wisata yang sudah kita tangkap. Kemudian di media elektronik juga seperti itu, Pak. Nah, artinya dari sini kita bisa memetakan, sekaligus kita bisa mendapatkan informasi tentang mulai dari jumlah yang datang di Kota Batu, kemudian mulai dari jenis kelamin, umur pun bisa kita tangkap. Demografinya secara demografi. Artinya ini juga bisa membantu nih, seperti kita sekarang ada di Dufan ya, Durian Fantasi yang luar biasa ini, dengan jumlah kunjungan wisata di Kota Batu yang rata-rata ternyata umurnya itu sekitar 18-34 tahun. Nah, ini benar ini Pak Junet membuat suatu destinasi durian fantasi, karena di umur-umur itu yang paling suka durian, Pak. Nah, mayoritas antara gendernya itu mana? Ternyata lebih banyak, ternyata jumlah laki-laki dan perempuannya relatif sama. Ini berarti semakin mengukuhkan kita sebagai kota pariwisata keluarga. Jadi memang di sini destinasinya kan rata-rata wisata keluarga. Kemudian tadi menanggapi terkait dengan lama tinggal yang belum mungkin kecenderungannya menurun ya. Di bulan November, Pak, kami melakukan survei terhadap 2.000 wisatawan secara digital. Itu hasil surveinya memang lama tinggalnya di angka 2,8 hari. Di 2,8 hari. Untuk sebarannya, akomodasinya ada datanya, namun memang di bulan Desember itu ada penurunan dari jumlah yang 2,8 itu.
Jadi selain dengan menggunakan media sosial, kami juga menggunakan analisa pergerakan digital. Jadi semua gadget yang masuk di Kota Batu, terutama untuk yang wisatawan, itu kita bisa identifikasikan. Ada sekitar untuk tadi Pak Andre menyampaikan ada peningkatan wisatawan dari mancanegara, itu benar. Di bulan November itu sekitar 6.081 sekian wisatawan yang datang ke Kota Batu. Dari tahun lalu itu angkanya saya kalau nggak salah sekitar 5.000 itu 1 tahun. Ini hanya 1 bulan. Itu ada 6.000 angkanya. Nah, ini yang mungkin menarik untuk bisa menjadi salah satu peluang tadi yang disampaikan oleh Pak Yana dan Mas Hendy. Peluang bagaimana kita siap dengan wisatawan yang dari mancanegara untuk hadir ke Kota Batu. Saya sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu kita kedatangan Tourism Promotion Organization, sebuah organisasi promosi pariwisata yang skalanya Asia Pasifik, beranggotakan sekitar 191 kota se-Asia Pasifik. Beliau datang, sekretarisnya bersama stafnya. Yang agak lucu, stafnya itu sampai bilang ke saya, "Pak, saya ingin ikut kerja sama Bapak," katanya. Loh, kenapa? Karena saya bosan di sana ngelihat gedung-gedung. Di sini saya masih melihat pohon. Di sana saya nggak pernah lihat gedung. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Apalagi ketika kita bawa ke wilayahnya Pak Dadi, wah, senengnya luar biasa. Melihat hamparan apa itu, Pak, tanaman hortensia yang semacam itu sangat-sangat terkesan seperti itu. Nah, ini salah satu peluang kita, dan hasil analisa kami dengan menggunakan analisa pergerakan itu, rata-rata pengunjung dari mancanegara itu di sekitar kekuasaannya Pak Wiweko. Jadi di arah Ororombo. Nah, ini mungkin Pak Wiweko mungkin harus siap dengan SDM tadi yang disampaikan oleh Pak Andre terkait dengan SDM. Nun sewu, kalau terkait dengan pelatihan SDM memang kami masih belum semua, tapi kita gandeng, Pak, untuk komunitas guide yang ada di Kota Batu. Kalau terkait dengan pelatihan mungkin itu jangka panjang ya, pelatihan terkait dengan bahasa. Tapi bagaimana teman-teman dari guide yang ada di Kota Batu bersiap ketika ada kunjungan dari wisatawan mancanegara, itu yang kita siapkan. Dan alhamdulillah ada sekitar 6 teman-teman anggota dari Batu Guide komunitas itu sudah memiliki sertifikat untuk memberikan sertifikat TUT kepada teman-teman guide yang lain. Seperti itu, Pak Yana. Jadi harapan dari Pak Andre, insya Allah kita optimis lah terkait dengan peningkatan wisatawan. Kalau misalkan dibandingkan dengan tahun lalu, data kami memang masih belum sepenuhnya terkumpul terkait dengan jumlah wisatawan. Masih dari sektor destinasi wisata dan akomodasi, itu dari 82% data yang masuk, sampai dengan bulan September terkumpul jumlah wisatawan itu 5.700.000 sekian. Tapi itu hanya dari sektor destinasi wisata dan akomodasi. Kalau dari sektor kafe, restoran itu belum kita ambil karena memang cukup banyak sekali yang ada di Kota Batu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak Oni. Ya, mungkin ada permasalahan memang yang harus segera kita hadapi, Pak Oni. Yeah. Bung Andrik ya. Kebetulan di sini juga sudah hadir Mas Sujono Jonet. Kebetulan beliaunya di Komisi B, dulu yang menggagas tentang Perda Desa Wisata. Untuk menyambut itu, Mas Jonet, atau saya biasa ngomong itu manggil beliaunya Kang Jonet, karena lebih enak. Itu bagaimana Kang Jonet? Persiapan satu mungkin secara regulasi ya, itu tentang kebijakan. Itu perda tersebut dengan posisi perda tersebut, kemudian secara aplikasinya sampai hari ini seperti apa? Kalau kita nanti menyambut yang namanya kita harus naik kelas, kan gitu ya, Pak? Kita kan sepakat ya, paling enggak kita harus sepakat memang bahwa pariwisata kita harus naik kelas. Jadi naik kelas ya apa? Menjadi tujuan wisata internasional. Nah, monggo Kang Jonet. Ya, terima kasih.
saya sampaikan kepada semuanya yang hadir di pertama di Dufan sini. Saya ucapkan selamat datang. Dufan telah dipercaya untuk menjadi tempat diskusi tentang bagaimana peluang dan tantangan pariwisata pariwisata berbasis desa ya di Kota Batu ini. Sebagai anggota legislatif, tentunya saya di Komisi B dan kami dari anggota legislatif selalu mendorong kepada pemerintah kota untuk bagaimana konsisten terhadap potensi Kota Batu ini, yang dimana Kota Batu ini sudah diciptakan untuk kita huni sebagai kota yang tentunya terkait dengan jasa lingkungan yang harus kita lindungi ini. Jasa lingkungan itu apa? Karena tadi disampaikan oleh beliaunya Pak Andre, Pak Oni, bahwa yang datang ke sini itu adalah tentu melihat panorama, udara bersih, melihat keindahan, kehijauan. Nah, inilah yang tentu kita dorong dengan adanya perda-perda yang mendukung tentang lingkungan itu, terutama terkait perda desa wisata yang tentunya menjadi dasar pemerintah kota untuk bergerak bagaimana wisata kultural ini bisa mengimbangi wisata artifisial yang saat ini berkembang, yang dimana tadi diceritakan oleh Pak Andre, ada turis dari mancanegara, dari luar sana, taunya Secret Zoo. Sementara Secret Zoo itu, di mana Secret Zoo? Pak Andre sendiri bingung, kok Batu ono kebun binatang? Mesti ini sing ngeruh di Batu, taunya itu orang luar kan panoramanya, keindahannya. Begitu mestinya ya, apelnya, sayurnya kan begitu. Kok justru yang dikenal malah wisata artifisial? Lah, disinilah kami dari legislatif selalu mengimbangi dengan regulasi-regulasi di mana pemerintah kota nanti untuk mengeksekusi menuju wisata Batu naik kelas tadi itu akan bisa dicapai. Hari ini kita juga bergerak melahirkan perda investasi. Bagaimana orang berinvestasi di Batu akan bergairah. Bagaimana tentang Riparda, rencana induk pariwisata daerah kita dorong untuk segera bisa selesai. Dari perda desa wisata sudah lahir perwalinya. Tentu ini tidak sekedar buku saja, akan tapi yang terpenting adalah eksekusinya gitu ya Pak Oni sebagai eksekutor, sebagai Dinas Pariwisata Kota Batu, karena ini penting bagi kami di legislatif bahwa keseimbangan di pergerakan pariwisata Kota Batu antara wisata artifisial yang tentunya di sini investasi juga tumbuh, tapi wisata kultural yang dimana dinaungi oleh Pak Wiwego dengan paguyuban desa dan kelurahan ini juga bergerak. Nah, ini tentu yang kita harapkan sehingga jasa lingkungan yang harusnya kita jaga, udara tetap bersih, udara tetap segar, panorama tetap indah. Ini tidak hanya mimpi, akan tapi disitulah di mana kita berhasil membangun itu, maka tentu pariwisata Kota Batu akan naik kelas karena keasrian akan terjaga. Di mana akan tumbuh ekonomi mikro yang dimana tiap desa kalau kita tahu, saya sampaikan bahwa Dufan ini, durian fantasi ini adalah satu contoh di mana potensi yang terkelola. Tidak banyak memang durian di sini, tapi bisa kita maksimalkan. Contoh di depan ini ada olahan durian misalkan gitu. Nah, kalau di Batu, di Bumiaji ada apel, ada stroberi, ada mawar, ada macam-macam. Tiap desa hampir memiliki kekhasan masing-masing. Sekarang berkembang dusun kuliner nggak salah itu. Itu wisata yang panoramanya bunga. Bunga apa? Bunga hortensia. Terus ada lagi yang panorama nuansa jeruk. Inilah yang harus tumbuh di Batu. Sehingga Kota Batu,
kota pariwisata yang berbasis pertanian ini tidak hilang. Nah, petaninya juga harus hidup, dunia investasi pariwisata juga akan tumbuh. Itulah yang saya kira penting untuk kita garis bawahi, di mana pemerintah kota hari ini juga masuk di situ visi misi kepala daerahnya. Maka Pak Oni sebagai eksekutornya itu juga harus bergerak seperti bulldozer, tapi tidak meratakan, ya kan? Tapi kekuatannya itu maksud saya sebagai bulldozer untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimana kultural tadi tetap terjaga, budaya agraris, pertanian juga tidak kehilangan generasi, maka petani-petani milenial harus tumbuh di tengah berkembangnya dunia digital saat ini. Saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusi kita. Tentu ini menjadi penting, momen penting untuk kesadaran kita sebagai wong Batu untuk peduli terhadap potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Terima kasih. Kang Jonet. Pak Wiweko, melihat dari uraian bapak-bapak tadi, itu kira-kira apa yang dipersiapkan oleh teman-teman, khususnya di sini kepala desa yang mempunyai kewenangan di desa itu untuk menyambut peluang ini? Dan mungkin kalau bisa diceritakan kendalanya apa sih? Kok saya melihat ini Pak Wiweko, kok gitu-gitu aja ya. Katanya wong anu kok gitu-gitu aja. Katanya desa wisata, tapi kok baik secara infrastruktur maupun konsep desa wisata itu sendiri kan masih belum terlihat. Ini terus terang saya amati bersama teman-teman itu seperti itu. Nah, menurut Pak Wiweko gimana? Nggih, monggo Pak Wiweko. Nggih, terima kasih Pak Moderator, Mas Yani. Jadi sudah banyak sekali nggih diuraikan oleh baik Pak Andre, Pak Oni selaku Kadis, dan Pak Jonet selaku pemangku kebijakan di Komisi. Kalau kesiapan desa dari awal siap, tapi dengan pengertian bahwa terbitnya desa wisata ini masih belum maksimal bisa kita adopsi untuk sebagai dasar pengelolaan. Karena ada dua istilah, ada wisata desa, ada desa wisata. Kalau wisata desa itu adalah kegiatan wisata yang di desa tetapi tidak melibatkan masyarakat. Contoh, dia ingin bagaimana view Kota Batu, alamnya seperti apa, tetapi dia nginap di hotel dan makannya juga di restoran, sehingga dampak ekonomi ke masyarakat itu gak ada. Nah, kalau desa wisata ini memang kami berharap semua kegiatan wisata itu ada di desa dan pelakunya itu adalah warga dan juga pemiliknya warga setempat, sehingga secara ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat ini memang benar-benar akan terwujud. Itu ada dua istilah itulah. Kami berharap nanti ada kolaborasi atau kerjasama yang baik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Andre selaku tokoh yang ada di Batu, pendiri, termasuk pendiri Kota Batu. Intinya memang sekarang masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, kami berharap nanti ada kerjasama yang baik, baik pengusaha besar, terus desa wisata, juga dinas pariwisata ini bisa bagaimana untuk mendorong desa wisata yang ada di Kota Batu ini kedepannya memang benar-benar desa wisata yang kami harapkan dari desa-desa yang ada di Kota Batu maupun kelurahan. Nah, sekarang contoh kecil saja, untuk paket wisata ini masih belum dilakukan di Kota Batu. Kalau mengacu kami kadang studi tiru di Jogja, di Jawa, itu memang di sana sudah tertata dengan baik. Antara travel, marketing ini sudah ada paket-paket.
Sehingga meskipun desa wisatanya itu belum begitu tertata dengan baik karena paket ini berjalan, akhirnya meskipun ada orang jualan UMKM istilah apa itu pakai gula merah dari kelapa, itu kalau kita lihat kecil, tetapi karena sudah menjadi paket akhirnya diarahkan ke sana. Nah, secara otomatis itu pun akan menjadi perekonomian di desa. Itu memang kalau di Batu belum dilakukan seperti itu. Lah mudah-mudahan nanti dengan beliaunya ada Pak Oni dan Pak Junet selaku Komisi B ini tadi untuk mendorong paling tidak paket wisata di Batu ini harus mulai digagas. Meskipun sekarang sudah ada tapi masih individu-individu. Sehingga semua desa yang ada di Batu ini nanti akan laku wisatanya. Meskipun katakanlah Pak Dodi selaku ketua Pokja Wisata di Batu masih kunjungannya di Tulungrejo, tetapi paling gak paketnya nanti yo iso nang Sumberrejo, iso nang Rorombo, iso nang Tulungrejo. Nah ini berdasarkan pengalaman kami saat-saat kami studi tiru di daerah-daerah khususnya di Jawa Tengah. Berikutnya kami juga berharap kalau desa wisata ini sudah berjalan meskipun tidak maksimal, ada dukungan dari pemerintah daerah. Contoh misalkan desa wisata ini kok butuh jalan yang layak. Nah ini paling enggak mereka hadir untuk bagaimana ikut berperan di sana. Nah kalau Pak Junet selaku DPR ini biasanya mendorong, mengeluarkan kebijakan sehingga pariwisata di Kota Batu ada peningkatan status yang sekarang masih belum internasional, mungkin katanya Pak Andre, ya naiklah statusnya, naik kelas lah, sehingga perekonomian di Batu ini memang benar-benar bisa terangkat dari pariwisata. Karena kami mengalami Pak Antoko, desa kami dulu desa tertinggal, kami memberanikan diri kerjasama dengan pihak ketiga, ini juga cikal bakal sehingga desa kami berani mencanakan menjadi desa wisata, sehingga sekarang di sana tumbuh kembang. Yang mana ekonominya juga berjalan. Kalau desa wisata di Batu ini sebetulnya sudah dicanangkan semua kelurahan desa di Batu ini desa wisata, tapi yang terjadi masih wisata desa. Jadi orang ke sana itu masih ya mek runut tok tapi nginep di Jopo, terus dia beli makan di luar. Jadi untuk ekonomi yang dirasakan di masyarakat ini masih sangat kurang. Lah, kalau desa wisata ini yang sudah jalan mungkin Tulungrejo, di saya jalan tapi sebatas homestay, mungkin ada usaha kelompok anak-anak muda yang glamping itu juga ada, itu memang mayoritas warga kami yang mengelola. Mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti perubahan pariwisata di Kota Batu ini akan lebih diminati oleh masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Karena kalau di Batu ini apapun yang terjadi ya udaranya sudah sejuk, terus view-nya juga sudah baik, kita duduk dimanapun yang kita lihat juga pemandangan alam yang begitu luar biasa. Saya kira itu mungkin nanti kita Mas Dadi sebagai salah satu pelaku dari kegiatan wisata di desa, itu melihat ini seperti apa Mas Dadi? Perusahaan wisata atau jasa-jasa wisata yang pernah ada di Kota Batu dan bersinggungan dengan masyarakat Kota Batu. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yani dan semuanya, kita bisa hadir di acara yang luar biasa ini yang digagas oleh Lodon Entertainment dan Yayasan Ujung Aspal. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya berada di tengah para senior yang luar biasa dari awal tercetusnya Kota Batu sampai saat ini masih eksis, luar biasa sekali. Saya melihatnya dari pelaku desa wisata. Kebetulan kami di Forum Desa Wisata Kota Batu, di semua desa kelurahan
ada lembaga desa wisatanya. Namun demikian tidak semuanya aktif dan proaktif Pak Yani, tapi fluktuatif. Ada yang semangat, ada yang stagnan, ada yang maju, ada yang banter, ada yang ya kayak di keluarga itu Pak Yani. Dalam satu keluarga biasa ada yang nakal, ada yang malas, ada yang serius kan begitu. Sama, kami pun demikian. Fordewi atau Forum Desa Wisata ini, Kota Batu ini secara tidak formal sering Pak Yani kita turun ke desa-desa, baik di Rorombo. Saya di Rorombo itu sering nyangkruknya di mana rest area yang di atas itu Pak. Ada situ sama teman-teman kita undang tanpa maksudnya tanpa woro-woro, kita datang, kita amati apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan oleh Fordewi ini. Kemudian kalau di Gunung Sari itu ada Brau yang terkenalnya bahwa Dusun Brau Gunung Sari ini jumlah populasi sapinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ini sangat potensial sekali. Kemudian di Bulkerto, Bumiaji, Punten kita keliling, turun, dan memang kita Kota Batu ini patut bersyukur Pak Yani, karena apa? Kita dianugerahi alam yang luar biasa, kemudian udara yang sejuk. Oke lah, daerah lain mungkin sama bersaingnya, menciptakan berbagai macam wahana. Tapi tidak perlu dikhawatirkan bahwa Batu ini punya potensi yang luar biasa sekali. Tinggal bagaimana saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andre, Pak Wibeko, sinergi ini yang kita butuhkan bersama-sama. Alhamdulillah di 2025 kemarin di bulan September kami difasilitasi pemerintahan Kota Batu dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk mengikuti Mata Fair atau promosi pariwisata Asia Tenggara. ASEAN diikuti oleh beberapa negara ASEAN dan khusus memang tentang pariwisata. Fordewi dalam hal ini membawa paketan-paketan yang kita punya. Memang tidak semua desa, tapi ada beberapa desa yang sudah matang, sudah settle. Ini kita bawa untuk kita promosikan di Mata Fair kemarin. Dan di 2006 juga ini juga ada Pak Kadis, Pak Oni di bulan September. Kita berharap ini berkelanjutan Pak untuk promosi ini, sehingga setiap tahun promosi ini terus kita gencarkan. Artinya sinergi itu tadi. Setelah dari Mata Fair itu kita menyimpulkan bahwa Kota Batu ini punya potensi yang luar biasa, namun secara nama memang belum terangkat. Ketika saya sodorkan mereka pengunjung dari Malaysia ini yang kita sampaikan, ini desa wisata di Kota Batu mana ya? Mereka belum paham, Pak. Tapi ketika kita gandengkan dengan misalkan dengan Bromo, dekat dengan Surabaya, mereka baru paham. Oh, dan yang paling mereka paham adalah peti apelnya. Itu memang mereka mengakui peti apel, peti stroberi itu mereka paham. Tapi kalau Kota Batu sendiri, mereka belum begitu paham. Lah, artinya apa? Ini tantangan kita bahwa promosi ini perlu memang kita teruskan dan kita sinergikan sehingga semua elemen baik itu dari pemerintahan kota, pemerintahan desa, kami Forum Desa Wisata, kemudian dari dewannya juga, ini memang perlu satu keselarasan, satu visi dan misi bagaimana meningkatkan sebuah desa wisata ini menjadi lebih go internasional. Saya punya catatan bahwa ada beberapa hal poin yang bisa mengangkat wisatawan luar negeri itu. Yang pertama adalah kita punya potensi Gunung Panderman, Pak. Gunung Panderman ini pernah dikunjungi oleh komunitas para layang Jepang. Mereka membandingkan antara Panderman dengan Gunung Banyak. Mereka lebih suka di Panderman. Karena apa? Dataran ketinggian lebih tinggi sehingga jangkauan waktu mereka lebih lama. Cuma memang akses menuju ke puncaknya ini yang kesulitan. Kemudian kita punya Cangar. Cangar itu atau air panas ini sangat disukai oleh wisatawan Jepang. Ada beberapa wisatawan Jepang yang sudah berkunjung sana. Cuma mereka memang karena perbedaan atau pola pikir budaya yang masih berbeda jauh, mereka memang masih agak memberikan statement-statement yang negatif. Seperti berenang sambil merokok, sampah yang masih berserakan. Ini tantangan atau yang harus kita pikirkan bersama. Kalau dengan paketan, insya Allah kita juga sudah punya banyak, Pak Wiweko, paketan antar desa pernah kita
launching oleh Dinas Pariwisata waktu itu di 2023 yang kita kenal dengan farm trip. Kita punya farm trip ini di mana beberapa desa kita jadikan titik untuk wisatawan ini menikmati destinasi wisatanya. Itu di 2023. 2024 2025 kemarin juga ada lagi ya Pak Oni ya, itu yang mengundang TPO dari Korea tadi, itu juga kita perkenalkan farm trip itu tadi Pak Weko. Jadi dari satu desa ke desa lain, dan terakhir waktu itu di wisata dusun kuliner mereka menikmati, dan mereka tanggapannya luar biasa sekali. Karena itu tadi kita punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Harapan saya dari Forum Desa Wisata Kota Batu ini, sinergi ini bisa terus dilanjutkan dan lebih fokus. Tidak hanya sekedar, mohon maaf, seremonial, tapi bagaimana ini konsisten. Desa wisata ya ayo desa wisata terus. Tentunya harapan saya ada juga Pak Jonet selaku anggota di DPRD Kota Batu ini juga menjadi yang sangat penting melalui Ripardanya tadi. Master plan-nya Batu ini sebenarnya kemana sih? Nah, ini kan yang harus dipikirkan. Kalau memang desa wisata yang menjadi potensi sangat luar biasa, ya yuk desa wisata yang kita genjot. It's okay ada Jatim Park. Tapi menjadi penunjang lainnya adalah desa wisata ini ya, karena yang mempunyai potensi. Kira-kira itu Pak ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat dari kacamata masyarakat. Nah, kebetulan di sini ada perwakilan masyarakat Batu yang juga dulu pernah juga menjadi semacam apa ya, berkegiatan di dunia wisata. Monggo Pak Fran. Ya, terima kasih Mas Yani. Senang sekali. Sebagai masyarakat saya tertarik dari satu yang disampaikan oleh Pak Andre tentang kota yang bernuansa desa. Ini menurut saya menarik ya. Nah, hadir di sini juga kepala dinas, ada anggota DPR, juga kepala desa atau ketua apel sebagai suprastruktur dari Kota Batu ini. Kalau masukan dari saya itu Kota Batu pada umumnya dinamika yang ada tentang pariwisata ini belum ada satu komitmen tentang pariwisata, ya belum ada komitmen. Kemudian ya semi-semi tidak bertanggung jawab tentang pariwisata. Nah, berkaitan dengan PAD satu misal menggok sedikit-sedikit, kalau kita sudah komitmen dan bertanggung jawab, nah tinggal kita profesional tadi yang disinggung oleh Pak Andre, bagaimana kesiapan masyarakat dalam hal ini berkolaborasi seperti yang disampaikan Pak Dadi. Bagaimana kalau kita mau naik level atau next level, kalau katanya orang Bojonegoro, ngono kuwi piye carane. Nah, ini penting gitu ya. Ini penting. Minimal Kota Batu itu sudah punya 19 potensi. Dari mana? Kalau kita hitung ya mulai dari Sumber Berantas sampai dengan Desa Pendem ya. Ini satu sama lain kalau saya lihat punya potensi masing-masing, hanya sekali lagi kalau kita Kota Batu komitmen untuk meningkatkan pariwisata, khususnya pariwisata, memang mata rantainya cukup panjang sekali. Ya, apresiasi yang sudah dilakukan dinas ya, kemudian dari DPRD untuk ada payung hukum dan sebagainya ya. Ini bagus ya. Tadi Mas Dadi nyampaikan kenapa Jepang justru lebih suka di Wanderman kan gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan selama ini, tapi saya lihat masih banyak kekurangan, banyak sekali. Kita lihat dari bawah ya, Pendem selain lumbung padi, dia punya situs, gitu. Sisir, demikian juga sampai Sumber Berantas punya arboretum. Tadi disampaikan juga punya potensi ternak. Ini kan potensi-potensi yang harus ditingkatkan. Nah, kalau kita mau
bersaing dengan katakan tadi Asia Pasifik ya Pak Oni ya. Jauh kita dari standar, jauh sekali. Nah, saya pernah berpikir dulu ada Pak Jonet ya, kita sharing kecil-kecil. Belakangan yang melengkapi justru Pak Jonet ya. Salah satu objek wisata ini di Kota Batu dulu itu memang artifisial, tapi kearifan lokal di sini kita sudah pernah coba dengan adanya satu misalnya replika candi. Ya, apakah itu torso, kepala kenaro atau keris, ini kan bentuk-bentuk kearifan lokal. Ada galeri Nusantara. Nah, saya yakin ya, jadi untuk gerakan di dalam pariwisata itu satu yang perlu diperhatikan adalah menyenangkan kelima indera kita. Itu pariwisata salah satu kuncinya. Bagaimana kita melihat atau pengunjung itu disenangkan matanya, disenangkan telinganya, hidungnya, mulutnya, kenyamanan, apa itu menjadi salah satu dasar. Nah, lalu supaya ini kalau kita memang mau mengundang orang asing, siapkah Kota Batu? Itu pertanyaan. Karena apa tadi yang disampaikan oleh Pak Andre, harus ada standar ya. Harus ada standar. Oleh karena itu di sini kalau saya lihat kita dihadiri oleh 3 suprastruktur, ada dari dinas, DPRD dan ketua APEL. Lah ini hendaklah kolaborasi seperti yang disampaikan Mas Dadi. Ya satu-satulah. Satu misal Tulung Rejo sekarang sudah ada desa apa yang tadi bunga hortensia. Ini digenjot dulu, Ya, ini digenjot. Nah, setelah itu mendapat kunjungan baik dalam negeri maupun luar negeri, kita akan tahu kekurangan kita. Opo ternyata kalau didatangi orang Malaysia sih cepat sambung kita. Begitu kita didatangi orang Korea, orang Vietnam, ya sekedar ngomong lah anak-anak kecil kita. Ya ini terkait ya. Sekedar ngomong good morning. Loh ini hal-hal kecil tapi menimbulkan motivasi ya. Menimbulkan motivasi. Nah, karena apa? Disitulah juga akan terjadilah sirkulasi perekonomian yang sangat signifikan. Ya. Jadi sekali lagi kalau dari saya, pertemuan ini tidak berhenti di sini. Nah, jadi ada Pak Jonet, ada Pak Oni, ada Pak Wiwiko. Coba kita bikin satu ruang kecil ya, yang sifatnya entah sebulan sekali, entah bagaimana itu masalah teknis. Masukan-masukan ini penting ya. Masukan-masukan ini penting. Nah, tadi saya kembali lagi saya sampaikan seperti yang disampaikan Pak Andre tentang kota yang bernuansa desa. Loh ini menarik sekali. Sekarang contoh kalau di Ororombo misalnya atau di Sumber Brantas. Ya apa carane wisatawan ini tidak tidur di hotel tapi di dom waktu nih. Kita cari segmennya. Yang suka segmen hotel ya biar tidur di hotel. Kebanyakan orang-orang Eropa ya itu lebih suka dia tidur di rumah-rumah warga. Lah ini harus ada edukasi. Misal toiletnya kudu standar ini. Tadi yang dikatakan Pak Andre punya standar itu cukup lengkap ya. Kalau di breakdown panjang sekali ya, panjang sekali. Jadi pada pertemuan ini saya hanya ingin menyampaikan satu komitmen ya, 2 tanggung jawab. Dan supaya cepat perekonomian ini meningkat, ya profesional. Lah profesional sendiri itu sebagai salah satu untuk perputaran di dalam pencapaian target. Kita tidak bisa hanya mengatakan kita sudah promosi, oh seneng dinamikanya api, oh untuk promosi ini. Faktanya begitu pengunjung itu datang ke sini, bingung. Kok ngene tok. Lebih banyak apanya? Mana? Nah, katanya pegunungan, tapi enggak ada pohon, enggak ada apa. Ini banyak sektor yang harus ditingkatkan. Oleh karena itu ada 3 suprastruktur ini. Pada kesempatan ini, ayo kita sama-sama berpikir untuk Batu naik kelas atau next level. Gitu, Mas Yani. Terima kasih. Terima kasih. Siang hari ini sangat menarik sekali gitu. Ada kehadiran dari bapak-bapak yang saya cintai. Cuma memang persoalan setelah mendengar dari Pak Wiweko, Mas Dadi, Pak Fran,
dan Pak Andre, Pak Jonet dan Pak Oni, ini memang perlu ada arah kita Pak dalam membentuk sebuah konsep pariwisata yang arahnya katanya Mas Dadi tadi harus jelas, mau dibawa kemana, kayak lagunya siapa nih? Ya, mau dibawa kemana. Nah, ini memang butuh kita. Ini harus ada sistem. Mau tidak mau harus ada sistem yang mengikat kebersamaan di antara pelaku wisata, di antara pembikin kebijakan. Kalau tidak ada sistem ini, saya kira masih parsial tetap. Nah, keinginan ini yang harus kita dorong dari pertemuan kali ini gitu. Jadi kita dorong memang supaya apa? Satu kesamaan dalam visi dan misi. Nah, ini penting. Jangan nanti sendiri-sendiri. Ini tentu tidak akan membawa dampak yang luar biasa. Sedangkan kota-kota di sekitar kita sudah membangun dia, berkompetisi juga. Nah, kalau ini kita tidak punya arah ke naik level tadi, kita sama dengan yang lainnya, ya mohon maaf, apakah kunjungan wisata tahun depan itu masih bisa bertumbuh di 7 juta, 10 juta? Apakah angka itu juga angka imajiner atau real? Itu kita sendiri harus pikirkan ini. Jadi langkah-langkahnya ke depan itu harus ada sistem. Tadi dari Pak Andre itu menawarkan sebuah konsep otorita wisata. Jadi pemerintah, pelaku dunia usaha wisata, terus ada dari desa dan kelurahan ini dan pemangku-pemangku yang lain atau stakeholder yang lain bersatu di situ, merumuskan. Ini wisata ke Batu itu harus gini loh, konsepnya harus gini loh. Jadi sama, kita kemarin aja di sosmed ini, saya dengar Pak Oni ya, perkara parkir aja juga menjadi catatan wisatawan yang lain. Gitu. Loh kok sampai segitu ya? Nah, mungkin ini sekalian closing statement ya ini ya, penutup dari acara ini mungkin dari Pak Andre, terus kemudian Pak Oni, Kang Jonet, seperti tadi. Oke, monggo. Terima kasih. Jadi gini, saya sangat tertarik gitu ya dengan omongannya Pak Wiwengko tadi. Beliau ngomong karena tidak ada paket wisata, ya angel malihan. Ini tentu karena apa? Karena tidak ada sistem tadi, nggak ada konsep yang jelas gitu. Jadi memang betul harus ada konsep, harus ada sistem yang bagus. Katakan nanti pengusaha itu nggak untuk dia sendiri gitu. Lah gawe dhewe wong Batu pancet ngene ngono. Jadi nanti misalnya dibagi sama dia. Oh, saya ke sini, nanti ke desa ini, ke desa ini. Jadi harus ada sistem itu. Yang kedua tentu Mas Dadi tadi juga ngomong ya bahwa sekarang sudah mulai diundang untuk bursa pariwisata, itu bagus. Memang kita harus ke sana. Kalau kita diem tidak bergerak, ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus katanya Pak Kepala Dinas tadi sudah ada pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini kan harus dibekali juga. Kalau dia ngajak orang ke Panderman, dia harus tahu. Panderman, oh nama gubernur Belanda misalnya. Jadi iso cerita saya, nang Selekta misalnya. Oh Reten den Wil, ketika meresmikan Selekta, Reten den Wil itu loncat dari atap itu ke bawah. Luar biasa. Itu jadi cerita, harus ada cerita. Telling story. Harus, gitu. Nah, kita melihat, untung ya, ini mohon maaf, untung Batu ini ada pengusaha-pengusaha wisata swasta gitu. Yang tetap berinovasi. Kalau enggak inovasi, kalah kita sama di luar itu. Katakan sekarang, ya kayak agro misalnya. Agro itu bikin kafe tanah. Dia inovasi, kafe tanah, ada camping di sana. Yang saya lihat itu kalau malam minggu, wah penuh di sana. Orang antri untuk makan di sana. Karena dia tidak ingin mandek di agro toh. Pak Sastro, pak-paknya diperbarui semua. Termasuk Pak Junet ini kita salut. Sampai ini inovasi Pak, bikin ini, Dufan. Walaupun ini tadi kita juga disuguhi durian Pak Yanio. Menarik ini. Jadi banyak hal sebetulnya di Batu ini tinggal bagaimana sekarang ada niat baik, kesungguhan. Dan menurut saya seharusnya wajib pemerintah. Ojo sari tok. Kalau sari tidur tok berat kita. Harus bergerak gitu. Nah ini kan rentetannya semacam itu.
Kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa, Pak Endi ya, kita tidak bisa cuma diskusi gitu. Saya ke sini terus terang bawa konsep gitu. Saya bicara di sini bawa konsep karena saya atas nama teman-teman Pokja. Teman-teman Pokja bikin konsep. Iki kudu ngene. Batu ini harus naik kelas, berkelas. Harus value-nya nanti di pariwisata, di ekonomi tinggi gitu loh. Nah ini saya bawa konsep. Pokja kalau kemana-mana enggak bawa konsep ya enggak datang kita. Kita ke sini bawa konsep. Jadi kita usul ke pemerintah. Iki loh, kelasnya Batu ini undak norek naik kelas. Tapi kudusin berkelas. Nah itu. Jadi saya ingin kita ke sini ini juga bawa konsep dan nanti tidak sia-sia gitu. Kalau sia-sia yo ketemu ini toh, ketemu ini. Dari kunjungan wisata udah internasional dan juga dari kesiapan dari desa-desa, katanya kesiapan untuk menampung wisatawan juga dari domestik dan internasional. Dari Dinas Pariwisata untuk closing, silakan Pak. Terima kasih, tadi sudah cukup banyak yang dibahas. Memang terkait dengan pengembangan atau strategi pariwisata di Kota Batu, dari perkembangan pariwisata di global, itu memang seperti yang kita sepakati di agenda Tourism Promotion Organization, itu lebih mengarah kepada sustainable tourism atau ecotourism. Nah ini yang menjadi tolak ukurnya atau ujung tombaknya, itu memang kalau dari sisi kewilayahan itu pasti desa. Nah karena di desa, disitulah tempat mulai dari komunitas pelaku wisata, di situ ada wilayahnya, kemudian di situ juga berkembang ekonominya. Pak Dadi beserta teman-teman memang sempat kami ikutkan tabletop di Malaysia, kemudian di Guangzhou diwakili oleh teman-teman PHRI. Kota Batu memang belum terlalu populer, tapi menurut kami itu adalah salah satu target yang menarik untuk kita garap, karena tadi masih sebatas Bromo, Tumbak Sewu dan lain sebagainya yang ditangkap oleh wisatawan mancanegara. Oleh karena itu beserta para pelaku wisata, baik itu tadi yang disampaikan Pak Junet dari pihak wisata artificial, kemudian natural, kemudian culture, ini kita kembangkan secara masif, secara bersama-sama. Di bidang kebudayaan misalkan, kita sudah memiliki warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah bagaimana kebudayaan kita seperti mulai dari Bantengan, kemudian terakhir itu Sanduk, itu bisa menjadi salah satu objek tujuan pariwisata. Tidak hanya dari destinasi wisata saja, tapi kebudayaan juga mulai kita kembangkan. Tadi juga kita singgung terkait dengan bagaimana pengembangan SDM. Beberapa kali kita lakukan pelatihan tidak hanya dari PHRI, tapi dari sektor akomodasi yang non formal, villa, homestay, itu pun kita latih Pak. Bagaimana mulai melipat spraynya sampai apar pun sudah kita bagikan. Dan perannya legislatif, terima kasih Pak Junet, melalui pokirnya itu juga cukup luar biasa, mulai dari penyediaan infrastruktur sampai sarana prasarana seperti ATV kalau untuk yang ya Pak ya. Kemudian terakhir ada motor trail untuk yang teman-teman yang aktif di bidang tadi seperti di Gunung Banyak, kemudian di Panderman itu kita fasilitasi. Saya kira itu memang dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas seluruh pihak. Matur nuwun masukannya yang luar biasa. Di tengah efisiensi anggaran, kami sudah disupport oleh pihak swasta, legislatif yang luar biasa, dan tahun 2026 insya Allah kita optimis bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau bisa dikatakan dari 2025 yang kita lakukan promosi secara masif, semoga di tahun 2026 kita bisa mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Ya, oke Pak Junet. Setelah panjang kita diskusi tadi, saya menyimpulkan sebagai anggota legislatif akan selalu bersinergi dengan eksekutif untuk menguatkan bagaimana regulasi, di mana tadi dipertanyakan akan kemana
Kota Batu ini membangun pariwisatanya, tentu jawabannya adalah keseimbangan. Keseimbangan bagaimana artifisial dan wisata kulturalnya, bagaimana tentang pemukiman dan lingkungannya, sehingga tetap indah, tetap bersih udaranya. Dan begitu pula di kami sebagai legislatif untuk selalu berharap bagaimana eksekutif walaupun di tengah kondisi efisiensi, tapi harus saya bahasanya solutif. Jadi punya solusi di mana pergerakan wisata kultural yang di dalamnya ada desa-desa wisata yang harus selalu kita genjot, harus selalu kita dorong untuk bagaimana di musdesnya itu masuk dan akhirnya mempengaruhi terhadap PADES-nya. Terus terang memang dari grafik belum banyak desa yang memiliki PADES cukup tinggi, rata-rata rendah. Karena masih ada ketergantungan dengan dana transfer dari pusat. Nah inilah yang bisa kita baca betapa kita ini memiliki potensi tapi tidak mengenali potensi kita sendiri. Kita memiliki potensi tapi tidak memanfaatkan potensi. Nah inilah barangkali salah satu dasar pemikiran saya sebagai konseptor, salah satu sisi ya, di sisi lain untuk mengembangkan dan membantu barangkali di lingkungan saya, di desa saya di Gunung Sari dengan potensi mawarnya dan di Duban dengan potensi yang sudah ada pohon duriannya. Ini salah satu contoh kecil yang nantinya bisa menginspirasi. Dan kami selalu berkoordinasi dengan For Dewi dan Apel untuk bagaimana di tengah tantangan ini saya sebagai legislatif akan selalu berharap diskusi-diskusi seperti ini akan selalu hadir di tengah kesibukan kita, dan inilah bentuk kepedulian kita terhadap kota kita tercinta. Saya kira cukup menarik dan terima kasih. Mungkin Pak Wiwiko, mungkin model konsep desa wisata seperti apa sih yang paling berkelanjutan mungkin 5-10 tahun ke depan gitu menurut Pak Wiwiko? Iya. Kami cuma berharap desa wisata berkelanjutan ini memang nanti benar-benar bisa diwujudkan di Kota Batu. Sehingga kami membutuhkan kolaborasi kerjasama antar pemangku kebijakan, sehingga apa yang sudah direncanakan di masing-masing desa kelurahan ini sesuai dengan perencanaan juga Kota Batu, sehingga ada hilirisasi antara pemerintah daerah dengan desa-desa dan kelurahan ini nanti memang benar-benar mempunyai visi yang sama bagaimana untuk mengembangkan desa wisata ke depannya. Karena tidak semua desa sudah mau berbenah, apa yang disampaikan Pak Dedik tadi, memang ada beberapa desa yang sudah mau bangkit, tetapi memang harus ada support dari pemerintah daerah. Itu yang kedua, harapan kami mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber ini nanti sebagai pemicu atau pemantik untuk Kota Batu lebih agresif lagi di dalam mengembangkan wisata, khususnya nanti yang wisata desa. Sehingga kalau wisata desa ini berjalan, secara otomatis perekonomian masyarakat akan bisa meningkat. Saya kira itu, terima kasih. Oke. Langsung Mas Edi. Lanjut Pak Dedik, silakan. Baik, terima kasih. Closing statement ya, terakhir. Mungkin kami For Dewi berharap bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya di sini, Pak Sandi ya. Ada lanjutan-lanjutan, saya sepakat dengan Pak Jonat tadi, sehingga muncul satu rumusan yang isinya tidak hanya parsial ya, tapi beberapa elemen. Ini saya rasa sudah bagus, elemen ini sudah bagus. Nanti mungkin tinggal ditambah dengan yang lain. Dan kami berharap bagi desa-desa yang belum bergairah, kita tingkatkan, kita dorong, kita ajak bersama-sama, sehingga potensi desa wisata ini menjadi potensi yang luar biasa. Seperti ini Duban ini luar biasa ini, meskipun ada bangunan tapi masih ada tanaman. Lah kita pesaing Pacet, Mas Andi. Seminggu yang lalu saya ke Pacet, pengusaha ini punya area dibuat homestay, cottage gitu ya.
tapi dia tetap tidak meninggalkan tanamannya, ada tanaman padinya, dan itu milik dia. Artinya apa? Konsep alam ini betul-betul tetap masih dijaga. Itu kita harapkan di Kota Batu juga. Ini juga sudah luar biasa ini. Meskipun ada bangunan, tapi ada buah-buah durian, alpukat. Nah, itu yang kita harapkan di Kota Batu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebagai closingnya, melihat peluang dan tantangan kami dari masyarakat ini agar ditekankan menurut saya karena menyambut kedatangan orang-orang luar negeri atau dalam negeri, ayo kita bersama-sama dengan prinsip 3 hal menurut saya, yaitu terkait pariwisata inovatif, kreatif, dan atraktif. Ini penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oni, Pak Junet, Pak Andre, Pak Wiweko, Pak Dadi, dan Pak Fran yang sudah hadir di dialog interaktif kali ini. Membangun Kota Batu ini kan dari desa bukan pilihan, tapi ini adalah kebutuhan. Tantangannya nyata, peluangnya besar, dan masa depannya ditentukan oleh keberpihakan kita mulai saat ini. Saya Hendy dan Pak Yani sebagai moderator undur diri, sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya.